Maka dalam riwayat hadis disebutkan, di dalam Al-Quran juga disebutkan, Nabi Sulaiman dulu diberi kuda oleh Allah, banyak sekali kuda dengan cepat dan indah sekali. Tapi pada suatu hari Nabi Sulaiman sampai terlambat salat asar gara-gara memandikan kuda. Beliau sesali, beliau sedih, gara-gara kuda ini aku lupa mengingat Allah. Disembelih semua kudanya, dibagi-bagi kepada fakir miskin. Lalu karena dia menyembelih kuda itu karena taatnya pada Allah, Allah ganti apa? Diganti dengan angin, Pak. Semenjak itu diganti dengan angin. Jadi Nabi Sulaiman nggak perlu naik kuda lagi kemana-mana, panggil angin, beliau berangkat dengan angin. Itu kekayaan orang kaya yang bersyukur. Maka bapak-bapak yang bersyukur, kalau sudah gara-gara cuci mobil sampai tidak solat, ikuti Nabi Sulaiman, jual mobil itu kasih ke fakir miskin, nanti diganti dengan angin. Makanya bapak berangin terus-terusan, itu kentut, aju-aju itu kentut, model begitu. Membangun rumah, bagaimana sebaiknya membangun rumah yang jangan sampai menimbulkan pertanyaan terlalu berat di padang mahsyar nantinya atau di yaumul hisab. Nabi pernah mengatakan beberapa hadis tentang masalah rumah. Di antaranya kata Rasulullah, alamatus sa'adah arba'ah, ciri-ciri orang yang diberi bahagia oleh Allah 4 perkara. Yang pertama, diberi istri yang salihah, lalu kemudian diberi maskan, yaitu tempat tinggal yang wasi', yang nyaman, rumah yang nyaman, lalu kemudian diberi kenderaan yang nyaman, kemudian apa satu lagi, dan tetangga yang baik. Itu 4 perkara. Jadi Rasulullah mengatakan di antara bentuk bahagia di dunia kita diberi rumah yang wasi'. Wasi' itu nyaman. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan, kalau engkau membangun rumah lalu engkau membuat 4 kamar di dalamnya, kalau engkau buat 4 kamar di dalamnya, 1 kamar engkau untuk dirimu dan istrimu, 1 kamar untuk anak-anakmu, 1 kamar untuk tamu yang akan mengunjungimu, 1 kamar lagi engkau buat tidak tahu tujuannya untuk apa, maka kamar keempat adalah kamarnya syaitan, kata Rasulullah. Kamar keempat adalah kamarnya syaitan. Kemudian ada hadis lain ketika Aisyah sedang memasang penutup dinding dengan permadani. Jadi Aisyah pakai permadani, ditutup dinding, mau dipaku permadani itu di dinding. Lalu Nabi mengatakan di situ, saya tidak hafal seluruh kalimat Nabi, tapi maksudnya saya hafal. Nabi mengatakan, wahai Aisyah, dinding tidak perlu engkau beri pakaian, engkau akan dilaknat dengan memberi pakaian pada dinding yang tidak membutuhkan itu. Langsung Aisyah menurunkan permadani itu, hana jadi gesalub bintih. Itu seputar masalah rumah, tentang membangun rumah. Apa yang bisa kita tangkap dari hadis ini, Pak? Bangun rumah tidak dilarang selama pertama dia kebutuhan. Karena kita laki, nafkah kita wajib salah satunya adalah rumah. Kalau sudah nikah wajib kasih rumah, Pak. Rumah itu kata Nabi wasi'. Wasi' itu enggak mesti luas, enggak mesti besar, tapi nyaman. Asal bisa menahan hujan, bisa menahan terik matahari, istri bisa berlindung dari terbukanya aurat. Jadi kalau sudah dalam rumah dia buka jilbab, nyaman, enggak ada yang bisa lihat kan? Itu sudah rumah yang baik. Dan enggak mesti rumah yang dimiliki, rumah sewa pun itu sudah dianggap memenuhi kewajiban memberi rumah. Jadi itu standarnya. Nah, hari ini kesalahan orang ketika membangun rumah di luar kebutuhan. Makanya tadi Nabi katakan, kalau engkau bangun rumah yang luas, engkau buat kamar 4, 1 untuk dirimu, aman. Berarti kalau model kita buat rumah, kita butuh untuk tinggal, anak kita banyak, maka engkau buat kamar kedua untuk anak-anakmu. Maksudnya kita misal anak banyak, 4 laki 4 perempuan, kan enggak mungkin kamar cuma 2, harus ada 4 kamar.
maka itu pun masih dibolehkan selama engkau membutuhkannya. Lalu ada ruangan yang lain, kita buat lagi tingkat 2. Tingkat 2 itu luas, lempang. Rupanya kita butuhkan untuk tamu yang datang, atau kita mau buat pengajian di atas lantai 2. Bolehkah? Boleh, sesuai kebutuhan. Lalu Nabi ingatkan, tapi ingat, ketika engkau membuat kamar keempat, tidak tahu tujuan apa, raya-raya apa, raya-raya, enggak ada tujuannya, maka kamar itu kamar syaitan. Maksud Nabi, kalau melebihi daripada kebutuhan, maka syaitanlah yang telah mengisi rumah tersebut. Di situ mulai jatuh dosa. Sekarang banyak Pak rumah-rumah setan. Itu di depan rumah, tiang depan rumah itu seperti tiang istana raja-raja Romawi dulu, Pak. Rumah dibuat 2 tingkat atau 3 tingkat. Tiangnya saja ube bada tiang, Pak. Raya tiangnya ngebada. Itu dibuat tiang menjulang tinggi. Itu baru 2 tiang. 2 tiang saja puluhan juta. Belum lagi rumahnya. Itu buat hiasan untuk kuek-kuek rumahnya apa namanya, untuk buat hiasan-hiasan dinding. Reliefnya saja, Pak. Di dalam rumah, di luar rumah, subhanallah. Rumah raja. Untuk apa? Apa maksud buat itu? Itu dalam rumah, ruangan macam model berkelok-kelok, Pak, masuk ke lorong ini, padahal nggak ada apa-apa, nggak ada tujuan apa-apa, kosong melompong. Disitulah Nabi marah. Itu sudah masuk ke dalam temannya syaitan. Karena Rasulullah, innal mubazzirin kanu ikhwana syaitin. Orang mubazir itu selalu menjadi teman syaitan. Maka jangan heran orang yang begitu hidupnya tidak berkah, dan suka dipermainkan oleh syaitan. Keinginannya macam-macam. Nanti udah ruangan besar, dibisik syaitan, masa ruangan ini kosong kayak gitu aja, taruhlah lemari. Pesan lemari, Pak. Entah untuk apa lemari, nggak tahu. Pesan lemari 5 pintu supaya cocok dengan ukuran dinding. Apa isi lemari? Kosong. Dibisik lagi sama syaitan, sayang lemari kosong, belilah apa-apa, tupperware lah, beli apalah, pot-pot bunga. Mulailah kita, Pak, buka Shopee, buka Tokopedia, tunggu 11.12, tunggu 12.12, pesan rak bungong, pesan pot bunga, pesan untuk taruh dalam lemari. Itu apa manfaat? Nggak ada manfaatnya. Aneh kan, Pak? Gaya hidup itulah temannya syaitan. Makanya orang yang bangun rumah tanpa kebutuhan, itu yang dilarang. Tapi kalau rumah kita luas, saudara kita banyak, anak yatim mau kita pelihara di atas kita 20 orang, pengajian pun di lantai 3, itu aman. Karena Islam tidak melarang kaya, Pak. Nabi Sulaiman kaya, na'udzubillah. Subhanallah, itu kaya Nabi Sulaiman, enggak ada tandingan. Karena Nabi Sulaiman pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, beri aku kekayaan yang belum pernah ada sebelumku dan tidak akan pernah ada setelah aku. Dikabulkan Allah. Maka istana Sulaiman dengan seluruh kekayaannya enggak pernah ada yang bisa menandinginya, enggak pernah ada. Bapak pernah lihat istana Raja Hasanah Bolkiah, Raja Brunei Darussalam, Pak? Itu istananya, harga istananya, Pak, itu puluhan ratusan triliun karena dilapisi emas. Itu bintih tempat singgasana Hasanah Bolkiah itu emas. Ini kursinya, tempat duduknya itu dilapisi emas. Pesawatnya saja, pesawat pribadi itu di dalamnya, subhanallah, Pak, hotel bintang 200 tuh, mewah sekali. Tai aja segan keluar di situ. Di WC-nya tai aja segan keluar, Pak. Ini tampung untuk tai itu, tampung wastafel itu dari emas. Padahal kan tai emas, turun di atas emas, nyantingkat diberi kekayaan, tapi tidak bisa menandingi kekayaan Nabi Sulaiman. Karena itu janji Allah kepada Nabi Sulaiman, tidak ada yang mampu. Boleh dilarangkah? Berdosakah Nabi Sulaiman? Tidak, tidak berdosa. Islam enggak larang kaya, tapi Nabi Sulaiman bersyukur di atas kekayaannya. Hampir dalam beberapa hadis, dalam beberapa riwayat disebutkan Nabi Sulaiman beri makan, dipanggil semua fakir miskin, dipanggil semuanya, ya, tiap-tiap sore, tiap-tiap malam panggil makan bersama. Lalu kemudian semua dia sembahkan kekayaannya untuk Allah Subhanahu wa taala.
Maka dalam riwayat hadis disebutkan, di dalam Al-Quran juga disebutkan, Nabi Sulaiman dulu diberi kuda oleh Allah, banyak sekali kuda dengan cepat dan indah sekali. Tapi pada suatu hari Nabi Sulaiman sampai terlambat salat asar gara-gara memandikan kuda. Beliau sesali, beliau sedih, gara-gara kuda ini aku lupa mengingat Allah. Disembelih semua kudanya, dibagi-bagi kepada fakir miskin. Lalu karena dia menyembelih kuda itu karena taatnya pada Allah, Allah ganti apa? Diganti dengan angin, Pak. Semenjak itu diganti dengan angin. Jadi Nabi Sulaiman nggak perlu naik kuda lagi, kemana-mana panggil angin, beliau berangkat dengan angin. Itu kekayaan orang kaya yang bersyukur. Maka bapak-bapak yang bersyukur, kalau sudah gara-gara cuci mobil sampai tidak salat, ikuti Nabi Sulaiman, jual mobil itu kasih ke fakir miskin, nanti diganti dengan angin. Makanya bapak berangin terus-terusan, itu kentut, aju-aju itu kentut, model begitu. Begitu Pak orang-orang kalau bersyukur, maka enggak dilarang kaya. Yang penting ada maksud, tujuannya apa, dan bermanfaat. Boleh, maka orang miskin paling senang orang kaya yang bersyukur, paling senang Pak. Cukup dia satu kaya di kampung, Masya Allah, masjid berdiri, ya, kemudian orang miskin selalu dapat beras, anak yatim dia yang bayar SPP, semua senang gara-gara dia kaya. Maka kayalah Pak, cari kekayaan, tapi bersyukurlah dengan kekayaan itu. Itu yang dibolehkan bangun rumah, silakan bangun besar-besar, tapi jangan karena kemewahan, tapi karena kebutuhan. Itu standar kita boleh bangun rumah. Tapi kalau model-model nggak perlu, jangan. Pagar kalau bisa kita tolak sendiri, ngapain pakai remote? Ngapain pakai remote? Sampai harus puluhan juta untuk yang pakai remote. Jangan sampai begitu hidup. Jangan sampai mubazirkan uang. Bantulah anak-anak yang yatim, bantulah fakir miskin.